Pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan. Ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Sampai ketemu lagi pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Setelah kalian kemarin belajar tentang pendiferensialan tingkat tinggi pada pertemuan ke-9, sekarang mari kita belajar tentang materi berikutnya, yaitu pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan. Oke, sekarang Ibu akan mencoba memaparkan terlebih dahulu materinya sebelum kita masuk kepada contoh soal. Coba dilihat pada materi berikut ini. Yang dimaksud dengan pendiferensialan implisit itu adalah, coba perhatikan bentuk persamaan berikut. 2y kuadrat tambah y sama dengan x berpangkat 4. Nah, itu ada variabel x, ada variabel y-nya kan? Kita tidak dapat menyatakan y dalam bentuk x. Persamaan tersebut mendefinisikan y sebagai fungsi implisit dari x dengan menganggap y sebagai suatu fungsi yang tidak diketahui oleh x, yakni yx. Maka persamaan di atas dapat kita tulis sebagai 2 dikali dengan yx kuadrat ditambah yx sama dengan x pangkat 4. Oke, coba kita perhatikan slide berikut ini. Semua ruasnya kita diferensialkan terhadap x, maka diperoleh d dx dari 2y kuadrat tambah d dx dari y sama dengan d dx dari x pangkat 4. Nah, d dx dari 2y kuadrat apa? 4y dikali dengan dy dx ditambah dengan dy dx sama dengan d dx dari x pangkat 4. dy dx dari 4x tambah 1 itu kita bisa keluarkan dy dx-nya menjadi dy dx dikali dengan 4y tambah 1. Kemudian d dx dari x pangkat 4 kita langsung turunkan menjadi x pangkat 3. Nah, dy dx-nya kita taruh ke depan. Kemudian dy dx sama dengan 4x pangkat 3 per 4y tambah 1. Metode yang seperti ini disebut dengan metode pendiferensialan implisit. Jadi tergantung ya, terhadap apa mau diturunkan, terhadap x kah atau terhadap y. Kalau terhadap y berarti semua ruasnya kita turunkan d dy. Kalau terhadap x, d dx dari semua ruasnya. Nah, setelah memahami pendiferensialan implisit, sekarang kita coba memahami sedikit tentang laju yang berkaitan. Apa yang dimaksud dengan laju yang berkaitan? Perhatikan slide berikut ini. Laju yang berkaitan adalah banyak masalah yang menyangkut laju perubahan dari dua atau lebih perubahan yang saling berkaitan terhadap waktu, di mana setiap perubahan tidak perlu dinyatakan langsung sebagai fungsi waktu. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai persamaan yang melibatkan peubah x dan y, dan kedua peubah x dan y merupakan fungsi dari peubah ketiga t, dengan t satuan yang menyatakan waktu. Karena laju perubahan dari x terhadap t dan laju perubahan y terhadap t berturut-turut diberikan oleh dx dt dan dy dt. Kedua ruas persamaan yang diberikan dapat didiferensiasi terhadap t dengan menerapkan aturan rantai. Nah, itu sedikit masalah tentang laju yang berkaitan. Sekarang kita coba ke contoh soal pendiferensialan implisit dan kita lanjutkan dengan contoh soal laju yang berkaitan. Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama adalah, perhatikan slide berikut ini.
Carilah dy dx dari x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan 1 dengan menggunakan turunan implisit. Ingat ya, yang ditanya itu adalah dy dx. Berarti semua ruas kita turunkan terhadap x. Oke, sekarang coba dx kuadrat dx dikurang dengan d dari y kuadrat terhadap dx, kemudian sama dengan d dari 1 terhadap dx. D dari x kuadrat dx berapa? 2x kan, karena dia diturunkan terhadap x. Kemudian d dx dari y kuadrat berapa? 2y dy dx. Kemudian turunan dari 1 berapa? 0 kan? Nah, sekarang min 2y dy dx, 2x-nya bisa kita taruh ke sebelah sama dengan min 2x. Berarti dy dx-nya tinggal kita bagi min 2x per 2y, berarti plus x per y. Jadi dy dx-nya adalah x per y. Oke, bisa paham tentang itu? Bagaimana cara melakukan pendiferensialan implisit? Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal tentang laju yang berkaitan. Berikut akan disajikan contoh soal tentang laju yang berkaitan. Oke, ini adalah kasusnya. Sebuah balon dilepas dari jarak 150 meter dari seorang pengamat yang berdiri di atas tanah. Jika balon naik lurus ke atas dengan laju 8 meter per sekon, seberapa cepat jarak antara balon dan pengamat bertambah pada ketinggian 50 meter? Oke, sekarang kita jawab ya. Pertama, kita perhatikan slide berikut. Kita sketsa dulu gambarnya. Ada pengamat, ini ada pengamat sebelah kirinya. Kemudian ada balon. Kemudian ada lajunya ht ke atas. Balon bergerak ke atas sepanjang ht ya, karena berubah terhadap waktu. Kemudian jarak balon ke udara juga bergerak. Kemudian jarak pengamat ke balon juga bergerak ya, terhadap fungsi waktu. Kita misalkan st. Nah, sekarang kita coba lihat penyelesaiannya pada slide berikut ini. Nah, dari soal diketahui dh/dt-nya 8 meter per sekon kan? Betul? Ya, karena itu adalah lajunya yang h ke atas, laju balon dari pengamat. Tadi dari soal diketahui 8 meter per sekon. Yang dicari itu adalah ds/dt pada saat hanya 50, jarak pengamat ke balon. Pada saat jarak dari pengamat ke balon itu adalah sebesar h atau 50 meter. Jadi panjangnya s itu adalah s kuadrat sama dengan h kuadrat tambah 150 kuadrat. Nah, persamaan di atas diturunkan secara implisit sehingga diperoleh 2s ds dt sama dengan 2h dh dt. Turunan dari 150 dikuadratkan adalah 0, bukan? Berarti 2s ds dt sama dengan 2h dh dt. Kemudian 2-nya kita coret, tinggal s ds dt sama dengan h dh dt. Pada saat h50 silahkan masukkan berapa? S kuadrat sama dengan 50 kuadrat tambah 150 kuadrat kan? Di atas persamaannya kan S kuadrat sama dengan H kuadrat tambah 150 kuadrat. Berarti kita bisa masukkan H-nya itu 50 kuadrat. Jadi ketemulah S-nya akar 25.000. Jadi sama dengan bisa kita sederhanakan 50 akar 10. Nah, persamaannya kita dapat tadi di atas adalah S ds per dt sama dengan h dh per dt. Kita masukkan s-nya 50 akar 10, kemudian dikali ds dt sama dengan, kemudian kita dapat dh dt-nya berapa tadi? 8 kan dari soal. Kemudian kita kali dengan h-nya adalah 50 kan, yang kita ketahui tadi jaraknya 50. Nah, diperoleh ds dt 8 per akar 10, kita sederhanakan ya, itu kita bawa ke kanan, kemudian sama dengan 4 per 5 akar 10 ya, kita bawa ke kanan, 50-nya habis, tinggal 8 per akar 10. Nah, itu bisa disederhanakan 4 per 5 akar 10 ya. Nah, jadi kecepatan jarak antara balon dan pengamat itu bertambah 4 per 5 akar 10 meter per sekon. Bisa paham mahasiswa semua terhadap penjelasan yang hari ini tentang pendiferensialan implisit dan laju yang berkaitan? Jika belum paham, silakan pahami melalui modul dan integrasikan dengan video pembelajaran dan coba-coba soalnya pada LMS, ada latihan terbimbing dan latihan mandirinya. Tidak bosan-bosannya
Ibu mengingatkan selalu standar COVID, di mana kalian harus memakai masker setiap keluar rumah, kemudian mencuci tangan setiap memegang benda di luar rumah, kemudian usahakan mandi setelah sampai di rumah dengan mencuci baju langsung, kemudian jarak antara teman itu kurang minimal lebih kurang 2 meter. Oke, terima kasih mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.